warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Duta Speda dengan NIM 230210204170. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Jember. Nah, video saya buat ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Dr. Parto MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah, bahasa Indonesia itu bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga simbol persatuan dan jati diri bangsa kita. Lalu, apakah benar bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa dunia? Yuk, kita simak bersama. Pertama yaitu tentang sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia lahir secara resmi pada 28 Oktober tahun 1928 ketika para pemuda dalam Sumpah Pemuda berikrar menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sejak saat itu, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga simbol kebanggaan dan pemersatu bangsa. Nah, kemudian pada 18 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara, sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat kuat, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang pembahasan kedua yaitu tentang alasan bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional. Nah, sekarang mari kita bahas mengapa sih bahasa Indonesia itu berpotensi menjadi bahasa internasional? Ada beberapa alasan kuat. Nah, yang pertama yaitu penuturannya sangat banyak. Maksudnya itu, bahasa Indonesia digunakan oleh lebih dari 270 juta penduduk Indonesia, bahkan menjadi bahasa kedua bagi jutaan orang di negara lain, seperti Malaysia, Timor Leste, hingga Suriname. Nah, yang kedua yaitu bahasanya mudah dipelajari. Nah, struktur bahasa Indonesia sederhana, fonetis, dan logis sehingga memudahkan penutur asing untuk belajar. Tidak seperti bahasa lain, bahasa Indonesia tidak mengenal perubahan bentuk kata kerja berdasarkan waktu atau subjek. Contohnya, saya makan, saya sudah makan, saya akan makan. Nah, bentuk kata tetap makan. Nah, yang ketiga yaitu didukung oleh pemerintah dan diplomasi budaya. Nah, pemerintah Indonesia menjadi Badan Bahasa dan Kementerian Luar Negeri telah membuka pusat pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau disebut dengan BIPA di berbagai negara seperti Australia, Korea Selatan, Jepang, Polandia, dan Amerika Serikat. Pengaruh media digital dan budaya populer. Nah, dari lagu, film, drama, dan konten YouTube, berbahasa Indonesia semakin banyak diakses oleh masyarakat dunia. Selain itu, bahasa influencer asing yang kini belajar bahasa Indonesia karena tertarik dengan budaya kita, seperti kuliner, wisata, dan keramahan masyarakatnya. Yang kelima yaitu peran ASEAN dan globalisasi. Nah, Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara memiliki posisi penting dalam diplomasi regional. Bahkan pada tahun 2023, bahasa Indonesia resmi diakui sebagai salah satu bahasa resmi ASEAN. Ini adalah langkah besar menuju pengakuan internasional yang lebih luas, yaitu tantangan dan upaya pengembangan. Nah, namun tentu saja
potensi besar ini juga diiringi tantangan. Nah, beberapa di antaranya adalah yang pertama, masih kurangnya promosi bahasa Indonesia di media internasional. Yang kedua yaitu pengaruh bahasa asing yang sangat kuat di era digital. Yang ketiga yaitu perlunya pengembangan sumber daya pengajar MIPA di luar negeri. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, kita perlu yang pertama meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua yaitu mempromosikan bahasa Indonesia menjadi kaya kreatif seperti film, musik, dan literasi digital. Yang ketiga yaitu yang paling penting adalah menumbuhkan kebanggaan berbahasa Indonesia di kalangan generasi muda. Dari pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia adalah bagian dari jati diri bangsa. Jika kita semua bangga dan rajin menggunakannya dengan baik dan benar, maka cita-cita menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional bukan hal yang mustahil. Nah, sebagaimana pernah dikatakan oleh presiden pertama kita, yaitu Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai bahasanya sendiri. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, gunakan bahasa Indonesia dengan baik, cintai bahasamu dan sebarkan keindahannya di seluruh dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.